Hai semuanya, seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup di zaman di mana agama dan ras memiliki banyak perbedaan dan juga ragam, yang mengharuskan kita untuk saling menghargai dan juga memiliki toleransi yang tinggi. Contohnya, seperti pertemanan beda agama dan juga beda ras seperti gambar yang ini. Nah, bukan dalam pertemanan juga, tetapi sepasang kekasih ini memiliki perbedaan agama, yang pria Islam dan juga yang wanita Kristen. Untuk ras juga seperti pasangan berikut ini bisa dilihat memiliki perbedaan tetapi saling mencintai. Nah, apakah hal-hal tersebut akan membuat kesenjangan dan konflik dalam menjalani hubungan perbedaan ras maupun agama? Nah guys, ternyata tercatat bahwa terdapat banyak sekali kasus rasisme di Indonesia memecah belah bangsa. Berikut beberapa contoh kasus-kasusnya. Nah, kasus pertama yaitu kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya. Total ada 2 tersangka yang telah diamankan. 2 tersangka yang telah melakukan tindak rasisme tersebut yaitu bernama Tri Susanti dan juga Syaiful Arif. 2 tersangka tersebut telah mengujarkan kebencian dan juga tindak diskriminasi ras terhadap mahasiswa Papua yang ada di asrama Papua di Surabaya. Dan yang pada akhirnya nasib kedua tersangka tersebut telah ditindaklanjuti oleh jaksa dan masuk dalam tahap penuntutan. Nah, kasus tadi telah mengajarkan kita untuk saling menghargai dan juga bertoleransi tanpa adanya diskriminasi antar ras. Nah, kasus kedua ini adalah kasus yang baru terjadi di tahun 2020 kemarin. Kasus ini adalah kasus yang terjadi di SMA Negeri 58 Jakarta. Kasusnya adalah seruan bernada rasis yang dilakukan oleh seorang guru berinisial TS. Jadi, berdasarkan informasi yang dihimpun, TS mengajak murid-muridnya untuk memilih ketua OSIS yang satu agama melalui pesan yang dikirim lewat WhatsApp. Kemudian, Kepala Sekolah SMA Negeri 58 Jakarta memanggil TS. TS mengatakan bahwa niatnya ini semata-mata hanya merupakan bentuk dukungan untuk salah satu paslon. Dan niatnya semata-mata hanya untuk menerapkan kepemimpinan di kelas dan tidak bermaksud untuk intoleran. Berikut ini merupakan isi pesan yang dibagikan oleh TS di grup WhatsApp. Nah, di Indonesia ini ternyata masih terjadi kasus rasisme. Bahkan dilakukan oleh seorang guru yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Semoga kedepannya kasus seperti ini tidak terulang lagi ya. Sebagai kasus yang terakhir, di sini saya mau membahas masalah pengusiran warga yang non-muslim dari sebuah desa di Yogyakarta. Pada tanggal 3 April 2019 yang lalu, BBC Indonesia memberitakan adanya kejadian yang menunjukkan sikap intoleransi antar agama di Indonesia. Kesepakatan diskriminatif di Dusun Karet Bantul digugat oleh seorang penganut Katolik bernama Slamet Juniarto yang tidak diizinkan warga untuk menetap di dusun itu. Slamet harus angkat kaki dari rumah kontrakannya 3 hari setelah ia menempatinya dikarenakan oleh kesepakatan bersama yang membuat non-muslim tidak boleh tinggal di Dusun Karet. Menurutnya, tak semua warga sepakat untuk menolak non-muslim tinggal di Dusun Karet. Bahkan ada warga asli kelahiran Dusun Karet yang tidak tahu bahwa ada aturan yang ditandatangani oleh kepala dusun untuk melarang umat non-muslim tinggal di sana. Sebelum dirinya, istrinya, dan anaknya tinggal di kontrakan tersebut, ia sudah bertanya kepada pemilik rumah bahwa apakah tidak masalah jika dirinya tinggal di sana karena dirinya sendiri bukanlah muslim. Namun pemilik kontrakan menjawab tidak masalah. Sehari setelah tinggal di sana, dirinya mengunjungi ketua RT untuk memberikan identitas dirinya. Namun setelah ditanya apakah dirinya non-muslim, ia langsung dilarang untuk tinggal di sana. Menurut lembaga yang bergerak dalam hak asasi manusia, maraknya kasus-kasus intoleransi berbasis agama di masyarakat terjadi karena pemerintah itu tidak sigap menanggulangi potensi konflik. Kesepakatan komunal menolak seseorang untuk tinggal di dalam daerah tertentu atas dasar agama, seperti yang terjadi terhadap seorang non-muslim di Yogyakarta, dinilai bisa dicegah jika pemerintah konsisten mewujudkan asas kebinekaan. Dari berbagai kasus tadi, mengajarkan bahwa dalam hidup kita tidak boleh memilih-milih teman. Dengan begitu, kita akan memiliki kehidupan yang lebih damai dengan bertoleransi antar agama, suku, dan ras, serta kita juga harus saling menghargai satu sama lain.
Tidak seharusnya kita mengucilkan atau menjauhi seseorang hanya karena mereka itu memiliki agama, suku, maupun ras yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang berbeda dengan kita, maka kita bisa saling belajar satu sama lain. Dunia juga akan menjadi jauh lebih damai jika tidak ada rasis. Nah, ingat ya guys, kita itu nggak boleh jadi orang rasis dan memecah belah bangsa kita. Kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, baik antar agama, antar ras, maupun antar suku. Oke guys, stay safe.